Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDT Al-Amanah, Jakarta Utara, Sunter Agung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus menghirup udara segarnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 bab 13. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ke-13 ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Tentu kita semua anak-anakku sudah hafal, sudah mengetahui, bahkan sudah hafal nama-nama nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Yang pertama yaitu Nabi Adam yang akan kita bahas. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah kemudian meniupkan ruh ke dalamnya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, mintin dari tanah. Kemudian sebelum Allah menciptakan manusia, Allah lebih dahulu menciptakan jin yang diciptakan dari api yang panas. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan jin, di mana jin itu diciptakan dari api yang panas. Setelah itu, setelah Adam diciptakan oleh Allah, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah memerintahkan seluruh malaikat dan iblis termasuk jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujudnya Nabi Adam berserta iblis, perintah Allah untuk bersujud ini sebagai bentuk penghormatan. Namun yang terjadi, iblis tidak mau bersujud. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik dan lebih kuat dari Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis sendiri diciptakan dari api yang panas. Kata iblis, saya tidak mau bersujud. Kenapa? Karena saya lebih kuat, kata iblis. Saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia hanya dari tanah. Itulah yang menyebabkan iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Setelah itu, Allah mengajarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena iblis tidak mau memerintah atau tidak mau menuruti perintah Allah, yaitu untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis diusir dari surga. Nah, dilanjutkan Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam pengetahuan sehingga Nabi Adam menjadi pandai. Nabi Adam mengetahui seluruh nama-nama benda yang ada di muka bumi dan di langit. Nabi Adam mengetahui kenapa? Karena sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ilmu Allah itu sangatlah luas. Jadi, Nabi Adam diajarkan oleh Allah ilmu pengetahuan tentang nama-nama yang ada di muka bumi ini. Nama-nama benda, baik semuanya. Tidak ada yang terlewat. Sehingga Nabi Adam lebih pandai karena diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menciptakan Siti Hawa. Nabi Adam hidup di surga sendirian. Tidak ada yang menemani. Sehingga setelah itu Allah menciptakan Siti Hawa. Siti Hawa merupakan wanita pertama dan ibu dari seluruh manusia. Jadi kita ini anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Wanita pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu Siti Hawa.
Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam. Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa telah melanggar larangan Allah. Apa sebabnya Nabi Adam melanggar larangan Allah? Yaitu memakan buah khuldi. Setelah melakukan kesalahan itu, Nabi Adam bertobat dan memohon ampun kepada Allah dan tidak pernah mengulangi kesalahannya. Sebelumnya, Allah memerintahkan kepada malaikat dan seluruh jin serta iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Namun, iblis tidak mau. Kenapa? Karena merasa lebih kuat, merasa lebih baik. Ternyata dia memiliki sifat sombong. Saya lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena saya diciptakan dari api yang panas, kata iblis. Oleh sebab itu saya tidak mau bersujud kepadanya. Lalu kata Allah, kamu telah melanggar perintah. Kamu tidak menjalankan perintahku. Kamu diusir dari surga. Kata iblis, oke. Nah, antara iblis dan Allah ada perjanjian. Oke, saya akan pergi dari ini. Tapi berikan saya kesempatan. Hidup selamanya sampai kiamat dan dan menggoda umat manusia untuk tidak beribadah kepadamu agar menjadi temanku di neraka, kata iblis. Kata Allah, silahkan. Kamu goda umat manusia, kamu cari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani kamu di neraka nanti. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi agar umat manusia selamat dari segala godaan setan. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk memulai sesuatu itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah sangat sayang kepada kita. Oleh sebab itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yaitu mengirimkan atau mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan pengajaran dan peringatan kepada kita agar kita tidak terbawa atau tidak mengikuti jalannya setan, atau agar kita selamat dari godaan setan dan iblis. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita yaitu memilih umat manusia menjadi utusannya, menjadi rasul, menjadi nabi untuk memberikan peringatan kepada kita, untuk mengajarkan kita agar kita selamat dari dunia dan akhirat, agar kita selamat dari godaan setan dan iblis. Ya, jadi inilah yang menyebabkan setan itu menjadi musuhnya umat manusia yang abadi. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, agar kita selamat dari godaan setan. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar aturan yang Allah tetapkan. Kalian tinggal di sini sesuka kalian. Tapi cuma satu yang aku minta, kata Allah. Jangan dekati buah itu. Jangan dekati pohon itu. Yang dimaksud adalah pohon khuldi. Tapi ternyata setan membujuk. Iblis merayunya. Wahai Adam, wahai Hawa. Kenapa Tuhan kita, kenapa Allah melarang kamu untuk memakan buah ini? Karena Allah tidak menginginkan kamu untuk abadi. Ini adalah buah keabadian. Khuldi itu kalau diartikan abadi. Ini adalah buah keabadian. Kalau kamu memakan buah ini, maka kamu akan menjadi abadi, kekal abadi, hidup selamanya di surga ini. Dengan kata-kata manis iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa terbujuk rayuannya.
memakanlah buah khuldi. Setelah makan buah khuldi, Allah langsung berfirman, wahai Adam, bukankah aku sudah melarangmu untuk mendekati pohon itu? Lalu kenapa kamu memakan buahnya? Ya, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari mana? Dari surga ke bumi. Nabi Adam terus bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus menerus Nabi Adam berdoa kepada Allah, memohon ampun, memohon kasih sayangnya agar diampuni segala dosanya. Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Adam. Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam. Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam dan Allah mempertemukan kembali Siti Hawa dan Nabi Adam. Setelah itu, jadi Allah menerima taubat hamba-hambanya jika kita bersungguh-sungguh. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita wasari'u ila maghfiratillah, dan bergegaslah dan cepat-cepatlah kalian untuk memohon ampun kepada Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah. Rabbi firli, astaghfirullah, ya Allah ampunilah kami. Kita lanjutkan meneladani kisah Nabi Adam. Allah pencipta dan maha kuasa atas segala sesuatu. Dari kisah ini kita bisa ambil bahwasanya Allah menguasai segala sesuatu, menguasai alam semesta beserta isinya. Kemudian Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sangat sempurna, dengan proses yang sangat sempurna. Berikutnya, Allah yang memberikan ilmu dan rezeki untuk kita. Allah yang memberikan ilmu dan rezeki untuk kita. Allah yang mengatur rezeki kita. Sesungguhnya ilmu yang kita miliki saat ini pada sejatinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah sangat luas. Yang bahkan yang dikatakan ilmu Allah yang diberikan kepada umat manusia, kepada hambanya hanya sedikit, hanya setetes. Dari sekian banyak ilmu yang Allah miliki, hanya diberikan setetes saja untuk kita. Diberikan setetes saja kita mampu menguasai dunia dengan teknologi yang kita ciptakan. Iblis makhluk yang sombong dan durhaka kepada Allah. Kenapa dikatakan iblis makhluk yang sombong? Karena dia merasa ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Jadi hati-hati. Siapa saja yang merasa lebih baik dari orang lain, siapa saja yang merasa lebih baik dari temannya, mungkin di dalam diri kita ada sifat-sifat iblis. Salah satu sifat iblis yaitu sombong. Bahkan dengan kesombongan akan menghancurkan segalanya. Raja yang sombong akan binasa. Semua kisah-kisah para pemimpin, kisah-kisah orang-orang yang sombong itu berakhir binasa. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita merasa khairum minhu, lebih baik darinya. Aku lebih baik dari dia, aku lebih baik dari kamu. Jangan. Lebih baik kita tawadu. Kita rendah hati. Tawadu, jangan menyombongkan diri. Iblis dan setan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongannya, karena iblis melanggar aturan Allah, maka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup nanti selamanya di neraka. Namun iblis punya izin. Iblis punya izin seumur hidup sampai hari kiamat. Iblis punya izin dari Allah sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Semua dari segala penjuru arah untuk menggoda manusia agar mengikuti jalannya. Untuk menjadi temannya di neraka nanti. Tapi Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para anbiya, para rasul untuk memberikan peringatan agar kita tidak terjerumus ke dalam godaan setan.
Jika kita bersalah maka mohon ampun dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Allah akan mengampuni dosa hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan dosa, cepat-cepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratillah. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diajarkan, ya Allah berikanlah kesempatan kepadaku untuk bertobat sebelum ajal menjemputku. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Meskipun kita melakukan dosa, kita bertobat lagi. Ternyata kita masih melakukan dosa, kita bertobat lagi. Terus. Semakin sering kita melakukan dosa, terus harus semakin sering kita bertobat. Membaca istighfar. Karena dengan demikian insya Allah sedikit demi sedikit perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah itu, perbuatan yang dilarang oleh Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita terus bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Baik anak-anakku, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga keimanan kita, yang senantiasa menjaga keislaman kita. Dan mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.